Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kedai Ipin Channel, berjumpa lagi dengan kami, dengan tokoh kita, yaitu Bang Adi. Halo Bang Adi, gimana Halo, kabarnya? alhamdulillah sehat baik. Oh, dalam episode berkesan kali ini, bisakah kita ceritakan tentang sedikit asal muasal atau sejarah belian Namang? Oke, teman-teman Kedang Ipul Channel, pada episode Bekesa kali ini saya mungkin sedikit memberikan sejarah singkat asal muasal Belian Namang. Kalau dari namanya Belian Namang itu, belian artinya yaitu tarian ya, lebih mirip tarian, mengelilingi seriding, atau yang kalian bisa lihat di video sebelumnya. Kalau Namang itu nama suatu tempat. Kalau untuk sejarahnya, entah ini legenda mitologi, atau apa ya istilahnya ya, Cerita kayak rakyat. cerita rakyat. Berdasarkan dari cerita atau informasi dari tokoh adat, atau kepala adat. Itu dulunya, pada zaman dulu ceritanya seperti ini. Ada dua orang, namanya Slimau dan Semage. Jadi dua orang ini mereka bertukang ceritanya itu. Nah, pas mereka bertukang ini, mereka mendengar ada suara gendang. Suara gendang yang cikal bakal menjadi gendang belian pada saat ini kan. Nah, jadi mereka pas bertukang itu mendengar ada suara gendang. Nah, mereka ini penasaran, dari mana ini suara gendangnya. Nah, karena mereka penasaran, maka mereka menghentikan pekerjaan mereka bertukang tadi. Mereka mencari sumber suara gendang itu tadi. Nah, pas mereka menemukan sumber suara gendang, mereka melihat orang belian. Orang belian. Nah, karena mereka penasaran, mereka datangi dan mereka pun akhirnya maksudnya itu belajar tarian belian tadi. Konon katanya yang belian tadi jelmaan dari berok. Berok itu dalam bahasa Kuta ya. Kalau bahasa Indonesianya ya secara umum aja lah ya, monyet. Monyet ya. Tapi kalau berok kami ini di sini tuh dia yang ukurannya lebih besar daripada monyet kecil. Kan ada yang mirip bekantan kali ya badannya. Dia bahkan ada yang lebih besar dari bekantan. Itu yang kami bilang berok. Bukan juga orangutan. Di pokoknya tengah-tengah lah ya badannya, tapi cukup besar. Yang mengapa mereka menyimpulkan itu adalah berok karena di pagar itu mereka melihat ada jubah seperti kulit dari berok. Nah, itu kenapa mereka menyimpulkan itu adalah berok yang menjelma, yang belian tadi. Nah, kebetulan berdasarkan informasi berkisah dengan tetua adat di sini, terutama kayak Tajudin, itu mengatakan kejadiannya itu atau Slimau dan Semage menemukan orang belian itu kebetulan pas di Sungai Benamang, di atas kepalanya Sungai Benamang. Maka atas dasar itulah diberi nama belian tersebut Belian Namang. Untuk sungainya Benamang itu sekarang masih ada kah? Kira-kira ya? Nah, kalau untuk Sungai Benamang itu apakah masih ada atau tidak? Sebenarnya saya sendiri pun belum pernah ke sana ya. Cuma dari informasi, bukan sungai sih ya sebenarnya, kepala Benamang, entah itu acuannya adalah sungai atau di atas atau di ujung dari desa Benamang itu. Saya juga kurang begitu tahu pastinya. Yang jelas nanti untuk lebih jelasnya bisa nanti kita episode Bakesa selanjutnya kita bisa menghadirkan ketua adat atau tokoh-tokoh masyarakat yang lebih tahu ya tentang
sejarah apakah betul itu acuannya adalah sungai, kepala sungai Benamang atau daerah Benamangnya. Berarti daerah Benamang itu memang ada ya? Ya, kalau Benamang itu ada namanya di Desa Benamang, itu di Kecamatan Muarakaman kalau tidak salah. Dia masuk dalam Kabupaten Kutai Kartanegara juga. Kalau dari sini mungkin sekitar dua jaman lah ya untuk ke sana. Untuk tujuannya Belian Namang itu apa itu bang? Tujuannya bang? Kalau Belian Namang sendiri ada dua ya yang saya tahu. Pertama itu tujuannya adalah untuk mencari bidara orang yang sudah meninggal pas 15 malam. Bisa juga Belian Namang ini dibeliankan untuk mengobati orang sakit. Bisa juga untuk hiburan rakyat, misalnya ketika ada festival Erau yang dilaksanakan biasanya setiap tahun di Tenggarong yang diadakan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Bisa dijelaskan secara rinci itu bang, Pidara itu apa Pidara? Kalau Pidara itu adalah roh atau arwah orang yang sudah meninggal, tapi apa ya istilahnya itu, ketika orang yang sudah meninggal sebelum 15 malam, dia itu apa ya, arwah atau rohnya itu masih kesana kesini. Nah, itulah kisahnya si Belian Namang ini nanti yang melakukan pencarian arwah ini tadi atau Pidara ini untuk dibawa ke tempat peristirahatan terakhir dari arwah ini tadi, yaitu Kalungan. Kalungan itu istilah tempat atau surga gitu kah bang? Kalau untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita langsung saja episode berkisah selanjutnya dengan kayak Tajudin kali ya. Beliau lebih paham tentang itu, beliau adalah tokoh adat juga. Yang jelas yang saya tahu, Kalungan itu adalah tempat terakhir dari perjalanan arwah yang pidaranya belum dicari ya. Ibarat mungkin kalau diibaratkan ya kurang lebih ya seperti surga lah ya kali ya, karena itu terakhir. Kalau di Islam kan terakhirnya adalah surga, walaupun kita masuk neraka kan, kalau kita muslim pada akhirnya pasti akan masuk di surga. Bisa dijelaskan tahap-tahapan singkat bang? Untuk orang yang belian itu apa aja yang dilakukan bang? Kalau untuk pelaksanaan belian Namang sendiri, khususnya dalam mencari bidara, itu step by stepnya biasanya dia berserah dari pihak keluarga itu ke si pembelian. Nah, habis itu mereka membacakan mantra-mantra. Setelah mereka membacakan mantra-mantra, baru seriding yang terbuat dari yang dibuat dari daun pinang yang digantung, yang buat dikelilingi itu, yang bisa kalian lihat di video sebelumnya itu digantung. Nah, setelah itu belian mulai mengelilingi seriding ini tadi. Nah, mereka mengelilingi itu mereka bukan cuma mengelilingi, tapi mereka membaca mantra-mantra untuk sebagai pengarah mereka lah ya. Jadi mereka itu bercerita, ibaratnya itu bercerita. Jadi setiap misalnya dari Sidulang, ini kan dari Sidulang ke Gedang Ipil, tapi dengan mereka berkisah membaca mantra. Kalau kita lihat kan sepertinya mereka muter-muter gitu aja, padahal itu mereka berjalan. Misalnya dari Gedang Ipil ke Sidulang, dituntun oleh itu tadi, mantra-mantra mereka itu tadi. Itu yang jadi acuan mereka. Nah, untuk teknisnya
kalau misalnya mereka jalan biasa, keliling-keliling itu mereka lagi berjalan. Kalau mereka pusing, kalau kami bilang dia mutar-mutar, yang dia mutar badannya gini-gini, itu lagi terbang. Tapi kalau dia kayak loncat-loncat, kalau kami bilang di sini kenjong, itu dia lagi naik tangga. Oh begitu bang. Hmm. Terima kasih bang untuk pencerahannya lah ibaratnya. Jadi orang yang belum tahu apa itu pilihan namang bisa tahu. Pesan-pesannya bang untuk berkesahan tentang pemilihan namang ini apa ini bang? Harapannya dengan video ini bisa memberikan edukasi dan juga memperkenalkan budaya Kutai Adat Lawas yang ada di Desa Gedang Ipil. Dan saya juga berharap kepada generasi penerus kaula muda seperti saya, ayo sama-sama kita lestarikan budaya leluhur, karena kebudayaan adalah bagian dari identitas nasional. Apalagi belian namang sudah diakui sebagai warisan tak benda oleh pemerintah. Mungkin itu saja untuk episode Berkesah kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di episode Berkesah selanjutnya. Salam budaya. Terima kasih.